Oke, kita sebut saja Alinka. Alinka di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya dia. Kita dengerin yuk guys, tapi seperti biasa ya, disclaimer. Kalau dicerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, hanya untuk diperdengarkan, diambil pelajaran, diambil yang baik-baik, yang tidak baiknya dibuang. Sama kita bijak dalam menonton ya. Alinka, biar lebih santai, kamu mau nyender terserah kamu, biar kamu rileks, karena ini ceritanya buka-bukaan ya. Iya benar. Bakalan ditonton oleh jutaan orang gitu. Kamu punya cerita apa di diare kali? Iya, jadi aku tuh mau menceritakan pengalaman rumah tangga aku dulu gitu. Gimana? Jadi dulu aku sempet nih kenal sama atasan bos aku. Jadi aku mau ceritain dari awalnya dulu ya. Jadi ceritanya suami aku tuh kurir. Nah, kurir setelah itu suami saya kan kerja nih sebagai ngantar paket. Nah, setelah itu dari atasannya itu manggil suami saya tuh buat ngantar paket. Nah, mungkin inisiatif suami saya itu Kamu sama dia satu kerjaan? enggak, justru aku Gimana sih? Coba pelan-pelan ininya ceritanya. Jadi kamu punya suami, ya kurir. suaminya kurir, Iya, benar, terus kurir. kamu sebagai? Aku sebagai tadinya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Awalnya aku ibu rumah tangga. Terus? Nah, mungkin kan sebagai kurir nih kerjaan udah selesai, bosnya telepon, atasannya lah ya, atasannya telepon, suruh nganter paket lagi nih, ada 2 paket lagi agak besar juga gitu. Itu di pusat. Ini kan kalau dia nganter barang itu bukan di pusat kan. Nah, setelah itu mungkin suami saya tuh punya inisiatif sekalian lah ngajak anak sama istri nih gitu, nganter barang cuma 2 paket doang kan gitu. Nah, dari awal situ bosnya itu atasannya lah ya, natap-natap gue gitu ya, si istri Bobby gitu. Iya gitu. Nah, setelah itu udah ada tuh udah kenal, terus nggak lama lagi ngelakuin kayak gitu lagi. Ngelakuin apa? Maksudnya suruh ngambil barang lagi gitu. Ketemu lagi dong tuh atasannya lagi. Ketemu atasannya lagi. Nah, akhirnya mau nggak mau kan saling ngeliat tuh aku sama atasan, pikiran juga gini sih. Oh, ini atasannya dalam hati ya. Oh, ini atasannya buset, masih muda juga ya gitu. Masih keren juga maksudnya gitu kan. Udah setelah itu ya jadi suami tuh emang waktu itu sempat judol lah Kak, suka judol gitu kan gitu. Terus aku tuh yang pusing deh kalau suami aku udah kayak gitu tuh, uang COD tuh suka dipakai gitu Kak. Jadi aku bingung gitu ya buat ngegantinya gimana. Harusnya kan dia yang pusing ya, ini jadi aku yang pusing. Mau nggak mau aku dari punya tabungan sampai buat nutupin COD-nya dia. Nah, terus akhirnya ngulangin lagi nih, suami aku pakai COD lagi. Akhirnya minjem sama tetangga aku tuh Kak. Nah, abis minjem tetangga sama aku, udah deh tuh akhirnya ketemu bosnya lagi tuh, dipanggil suruh nganter barang lagi. Nganter barang lagi terus ditanyain, lu kok uang COD kok nggak dipakai, nggak diantar-anter gitu ya. Harusnya kan dikirim kata dia bilang gitu. Harusnya udah sampai nih, kenapa lu nggak kirim kata dia bilang gitu kan. Iya bos nanti. Nah, ternyata ya itu ngulangin kayak gitu lagi Kak, pakai uang kayak gitu lagi gitu. COD-nya dipakai buat judul lagi. Nah, 2 hari mau gajian itu suamiku harusnya COD udah ditransferin ke kantor tapi belum juga. Terus akhirnya dikabarin deh tuh, bosnya ngabarin, lu gimana sih lu gitu, kapan nih mau ini, kata dia bilang kapan nih mau ganti COD-nya kata dia bilang gitu. Ya dia bingung, nggak ada uang, aku juga kan nggak punya uang, udah minjem sama tetangga kan Kak gitu ya. Aku pusing juga. Akhirnya ya udah dah tuh, dari dia jujur tuh ke bosnya, iya saya nggak ada duitnya kepake lah ya, nggak tahu sih pakainya tuh buat apa, ngomong ke bosnya nggak ngerti dah intinya. Jadi bosnya itu kayak kalau kayak kita ngasih, lu mau gak nih pinjaman nih sama gue kata dia bilang gitu, tapi ada bunganya kata dia bilangnya. Terus akhirnya suami ngomong nih ke aku gitu, ini mau minjem nih sama bos kata dia bilang gitu. Tapi ada bunganya gitu. Ya udahlah, intinya kalau aku sih mikirnya ya udahlah, yang penting kerja gitu ya, dia kerja gitu. Mau minjem berapapun intinya dia kerja gitu. Apalagi kan waktu kan lagi corona tuh Kak, lagi susah-susahnya banget gitu kan. Yang penting dia kerja gitu dibanding aku pusing kan. Dibanding aku pusing, akhirnya ya udah tuh ketemu sama bosnya minjem. Nah, setelah udah minjem nih, udah sebulan lalu, pakai lagi tuh Kak COD-nya. Nah, kita bingung dah tuh buat bayar bosnya ini. Akhirnya duitnya dia nih, COD ini diganti pakai duit gajinya dia Kak. Nah, duit atasannya ini, si bosnya ini kagak diganti. Akhirnya mau nggak mau ngabarin aku Kak gitu. Nah, setelah ngabarin aku, dia ngomong nih gitu, ini gimana suaminya gitu, mau bayar apa enggak. Ya jujur aja aku bilang aja udah nggak sama dia ya kan, aku juga pusing, gue bilang gitu. Aku udah nggak sama dia, aku juga udah pusing sama dia, gue bilang gitu. Dia emang kamu udah cerai? Sebenarnya sih enggak Kak, itu alasan aku doang gitu ya, ke itu biar nggak disangkut pautin gitu niatnya. Ternyata
gue nggak mau tahu nih harus bayar ya gimana ya, saya juga kan nggak kerja gitu, malah saya juga pusing lagi ditagih sama tetangga gitu. Akhirnya si atasan ini, bosnya ini ngomong gini, ya udah gitu, kalau kamu mau ketemu aja sama aku gitu. Ketemu gimana, aku nggak bisa ketemu, aku aja pusing gitu, buat bayar kamu juga nggak bisa, bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, tenang aja, kata dia bilang gitu. Nanti aku bayarin gitu kalau misalkan kamu mau, tapi kamu datang dulu, kata dia bilang gitu. Sebenarnya sih was-was ada ya, takut gitu, takutnya aduh nanti aku diapain nih gitu kan mikirnya, apalagi kan ibarat kata suami yang punya utang ya kan sama itu atasan gitu ya. Terus gimana ya, udahlah jalanin aja. Akhirnya benar ketemu, terus ya udah deh tuh pas kita ketemu ngomong dah tuh, ya udah aku bakal ngasih tapi kamu mau nggak ngelakuin sama aku, kata dia bilang gitu. Ketemunya daerah-daerah deket kantornya dia juga, daerah pusatnya itu gitu. Terus kamu enggak ketemuan, kata dia bilang gitu sama aku gitu. Akhirnya kan udah ketemuan, terus tapi kamu enggak ngelakuin, nanti aku bayarin utang tetangga kamu, kata dia bilang gitu. Akhirnya ya aku mau aja ya, yang penting kan aku ditagih mulu kan sama tetangga aku. Oke, akhirnya kamu ketemu di Aku ketemu tuh di pusatnya kantornya dia tuh. Akhirnya di kantor. Bukan di kantor sih, seberangnya gitu, maksudnya di kafe lah gitu. Akhirnya dari situ kita berbicara, kita menuju ke hotel kan dah tuh. Jadi ngomongnya dia di mana, di WA atau apa? Iya, dia by WA gitu sebelumnya. Kalau kamu mau, kata dia bilang gitu, bayar utang tetangga kamu, kamu mau nggak gitu. Utang tetangga apa utang suami? Dia kan tahunya kan apa namanya, pakai nama aku gitu. Tetangga aku tahunya pakai nama aku, tapi yang minjem suami. Jadi suami aku tuh disuruh aku gitu, suruh pinjem sama tetangga. Akhirnya ya aku pinjem. Tapi ya ngomong deh nih ke atasannya langsung. Terus aku bilang aku juga kan pusing kan gitu, buat bayar utang tetangga aku tuh gimana gitu. Terus akhirnya dia jawab gitu, kamu tenang aja gitu, utang tetangga kamu nanti aku yang bayar, tapi kamu mau nggak aku ajak ke hotel, kata dia bilang gitu, by WA gitu. Oke, terus kamu bilang? Ya aku mau gitu. Terus ya udah kita ketemuan. Nah setelah itu aku ketemuan tuh Kak sama dia gitu. Emang ya. kamu mau? Iya, karena aku mikirnya aku udah pusing nih ya kan, ditagih sama tetangga utang. Ya udahlah, coba aja gitu. Sebenarnya sih juga deg-degan ya hatinya. Soalnya kan suami juga punya utang sama dia, tapi dia mau bayarin utang tetangga aku ya kan. Jadi aduh nih bener kagak ya, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku ketemuan tuh sama dia di kafe. Nah setelah itu kan akhirnya kamu gimana gitu. Iya aku udah nggak sama suami aku tuh di kafe itu Kak. Udah nggak. Terus gimana kamu jadi nggak mau ke itu hotel, kata dia bilang gitu. Ya udah iya aku mau, aku bilang gitu. Tapi bener kan sesuai yang aku minta gitu. Aku bilang kayak gitu Kak. Iya tenang aja kok, kata dia bilang gitu. Nah aku jalan deh tuh setelah dari kafe itu aku menuju hotel. Nah setelah menuju hotel, naik apa? Naik ini apa namanya, motor. Dianya? Iya sama. Kalau aku sih naik busway gitu. Terus Lu pisah, nggak boncengan? Enggak, pas bareng itu naik motor Kak. Pas barengnya itu dari kafenya itu aku naik motor sama dia berdua gitu ya ke hotel itu. Masa bosnya bawa motor, nggak bawa mobil? Enggak. Orang rumahnya dia deket Kak ternyata dari kantornya itu. Terus setelah itu ke hotel dah tuh Kak. Aku udah ke hotel, terus buka pintu udah tuh ya, dalam hati sih deg-degan ya. Udahlah jalanin aja lah gitu kan, sebenarnya takut juga. Terus nggak lama lagi tuh dia setelah pintu udah ditutup, dia ngedeket aku udah tuh ya, sedikit cerita sedikit lah Kak gitu. Kamu bener udah nggak sama suami kamu? Iyalah bener, ngapain aku bohong gitu, masa iya suami kayak gitu aku pertahanin, aku ngomong kayak gitu kan. Nah terus dia ngomong, udah itu dia mendekat Kak, lama-lama mendekat gitu ya, mendekat meluk aku. Aduh lama-lama sang ya namanya di tempat kayak gitu kan, tempat hotel kan gitu, ke bawah suasana ya. Akhirnya dia megang bola aku, ya aku juga jadi pengen megang singkongnya dia juga kan. Waduh, Itu posisi duduk atau berdiri atau? lagi duduk tuh sembari itu apa namanya, sembari megangnya dia, dia megang aku. Akhirnya ya udah aku di